Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa sallallahu wa sallam ala nabiyhi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin wa adadi hasanati sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wa sahbihi wal ali. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa yaqinan mahabbatan nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, inayat, barakat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu rahmat-rahmat dan keberkahan-keberkahannya kepada kita semua, sehingga kehidupan kita selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa tidaklah lupa-lupa kita hadiahkan, kita haturkan kepada junjungan alam kita, syafi'una wa nabiyuna wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam, beserta keluarga, sahabat dan pengikut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Semoga kita semua di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, ikhwat, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah mendengarkan daripada pembahasan tentang fikih kurban, di mana yang terakhir daripada pembahasan kita bahwasanya ketika kita melaksanakan kurban, hewan kurbannya tidak boleh ada salah satu daripada 4 hal. Yang pertama, kurbannya tidak boleh aurat, yaitu buta sebelah atau buta dua-duanya, picak tidak boleh. Dan yang kedua, tidak boleh hewan kurbannya pincang. Dan yang ketiga, tidak boleh hewan kurbannya sakit. Dan yang keempat, tidak boleh hewan kurbannya stres ataupun gila. Nah, hadirin hadirat, ikhwan ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk daripada waktu berkurban yaitu setelah melaksanakan solat hari raya Idul Adha. Setelah khutbah, 2 khutbah, baru diperbolehkan untuk mengurbankan hewan kurban. Seandainya sebelum itu ada yang memotong hewan, maka itu hewan bukan disebut hewan kurban. Waktunya sampai hari ke-13 daripada hari tasyrik, atau waktu berkurban Allah memberikan selama 4 hari. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perkara-perkara yang disunnahkan ketika ingin berkurban, ingin memotong hewan kurban. Yang pertama yang disunnahkan ketika ingin memotong hewan kurban yaitu dengan membaca bismillah. Ada yang mengatakan cukup dengan bismillah.
Ada pendapat lain mengatakan al-akmal, yang lengkap membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mengatakan cukup Bismillah saja. Tetapi pendapat lain di situ dilengkapi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala firmankan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih. Jangan kamu memakan dari sesuatu yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi ketika berkurban, Allah katakan tidak untuk nama Allah, tidak untuk Allah, maka hewan kurban tersebut tidak boleh untuk dimakan. Ini ayat, sebab nuzulnya, sebab turun ini ayat, orang-orang jahiliyah zaman terdahulu, mereka menyembelih daripada zabaihum, daripada sembelihan-sembelihan mereka bukan untuk Allah, lakin biismi alihatihim, akan tetapi mereka menyembelih untuk nama Tuhan-Tuhan mereka. Kemudian sudah atas nama Tuhan-Tuhan mereka, mereka makan daripada hewan kurban tersebut. Makanya Allah larang hewan yang disembelih bukan karena Allah, tidak disebutkan nama Allah, hewan kurban tersebut tidak diperbolehkan untuk dimakan. Akan tetapi hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, menurut pandangan mazhab al-Imam Syafi'i, ketika memotong hewan kurban, hukum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bukan wajib, tetapi hukumnya sunnah. Jadi seandainya ada muslim yang memotong tidak menyebut bismillah, hukum sembelihannya tetap sah. Yang penting sembelihannya bukan karena selain Allah. Kalau untuk selain Allah baru haram. Jadi mengucapkan bismillah menurut pandangan al-Imam Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Tetapi yang namanya sunnah tetap kalau dilaksanakan mendapatkan pahala. Itu yang pertama, mengucapkan bismillah. Yang kedua, daripada sunnah ketika memotong hewan kurban, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi habis bismillah, baca salawat bismillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, ditambah wa alihi, enggak apa-apa, wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sunnahnya. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga daripada sunnah daripada ketika memotong hewan kurban, yaitu at-takbir, membaca takbir. Membaca takbir itu ulama mengatakan 3 kali ketika membaca takbir. Tetapi kalau seandainya ada yang membaca sekali sudah cukup. Kapan membaca takbir? Setelah bismillah. Jadi bismillahi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca takbirnya 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan disunnahkan menambahkan kalimat walillahil hamd. Ta'tu. Ada yang mengatakan pendapat lain baca takbir dulu baru bismillah. Intinya boleh. Nah, setelah hewan tersebut terpotong, ya, disunnahkan membaca takbir lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ingatkan ketika memotong, baca bismillah, baca salawat, kemudian baca takbir 3 kali. Setelah memotong baca takbir lagi 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Seandainya sekali boleh? Boleh. Itu paling sedikit dari kalimat sempurna sekali. Sempurnanya yaitu 3 kali daripada mengucapkan kalimat takbir. Yang lain yang menyaksikan sunnah mengucapkan, menggumamkan dari lisan mereka takbir. Jadi sambil motong, yang lain Allahu akbar, Allah, itu sunnah. Ya, karena hewan ketika dia dipotong disebutkan nama Allah, maka hewan tersebut akan tenang jiwanya, akan senang dirinya, karena ketika dia dipotong untuk Allah, untuk zat yang menciptakannya, bukan untuk selain Allah. Jadi mereka tuh senang. Kadang kita lihat, oh nangis, bukan nangis, dia nangis senang. Yang namanya nangis, terkadang nangis tersebut nangis senang, terkadang nangisnya nangis
nangis sedih. Kalau di dalam manusia, para ulama mengatakan apa perbedaan air mata yang sedih sama air mata yang senang. Dikatakan oleh para ulama, kalau pengen lihat air mata yang keluar sedih atau senang, pegang. Kalau rasanya dingin, berarti air matanya air mata senang. Kalau rasanya panas, berarti air matanya air mata sedih. Nah, pegang. Kalau dingin, oh berarti senang. Berarti kalau misalkan nanti istri-istri ya, istri hadirin bapak-bapak nangis, coba pegang. Dingin ini, padahal kena AC. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesunahan daripada memotong hewan kurban juga yaitu istiqbalul qiblah bimadzbahiha, yaitu memotong kurban dan hewan kurbannya dihadapkan ke arah kiblat. Dan bukan hanya hewan kurbannya saja yang menghadap ke arah kiblat, wa yatawajjah az-zabih aidan, yang memotong juga ngadep kiblat. Jadi hewan yang ngadep kiblat, yang motong juga disunnahkan untuk ngadep kiblat. Itu sunnah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setelah 4 hal ini, bismillah, sholawat, membaca takbir, menghadapkan hewan kurban ke arah kiblat, dan yang memotong juga menghadap ke arah kiblat. Setelah membaca tadi, setelah takbir sudah selesai, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, disunnahkan bagi yang memotong ngangkat tangan, perwakilan. Seandainya ada yang motong, ngangkat tangan, doa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Kalau dia motong untuk diri sendiri, ya Allah, ya ini darimu dan untukmu. Ya, fataqabbal minni, maka terima daripada hewan kurban ini untukku. Kalau misalkan dia motong kambing untuk dirinya sendiri. Kalau seandainya dia motong sapi untuk 7 orang, kalau pacak yang motong itu tadi, setelah daripada ini tadi, ada yang menyodorkan daripada nama-nama tadi, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal an fulan bin fulan, an fulanah binti fulan, an fulan bin fulan. Sunnahnya begitu. Nah, hadirat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah sebutkan, kalau seandainya kurban atau kurbannya dinazarkan, maka hewan atau daging kurbannya tidak boleh dimakan sedikit pun. Akikah, kurban, apapun yang dinazarkan tidak boleh dimakan sedikit pun. Maka ada mukhallis min zalik, ada solusi. Disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, ada solusi. Bagaimana solusinya? Nak pengen makan daripada daging juga, jangan makan daging itu, tetapi lebih baik beli lagi daging tambahan, kemudian dia juga makan. Yang penting daging. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya, kalau misalkan hewan kurbannya ternyata bukan nazar, sunnah, disunnahkan bagi yang memotong hewan kurban untuk memakannya. Kalau seandainya bisa dibagi 3, bagi 3. Ya, sulusan li ta'ami, sepertiga untuk dimakan, maksudnya masuk freezer, masuk kulkas. Ya, wasulusan li syarabi, sepertiga, wasulusan lil hadiah, sepertiga lagi untuk hadiah, wasulusan lis sadaqah, sepertiga lagi untuk sedekah. Sunnahnya macam itu. Kalau seandainya pengen dapat pahalanya lebih besar lagi, semuanya disedekahkan dan sedikit makan daripada hewan kurban, sedikit saja jadilah. Ya, 3 on, ya setengah kilo jadilah untuk bawa ke rumah, sisanya dibagikan ke fuqara wal masakin dan jiran tetangga kita. Itu yang disunnahkan. Jadi disunnahkan memakan. Ya, ada yang mengatakan sunnah makannya min kabidiha, daripada kabid. Kabid ini atinya, ati sapi, ati kambing, disunahkan memakan daripada bagian itu. Kenapa disunahkan memakan daripada bagian itu? Karena Rasulullah ketika memotong hewan kurbannya, Rasulullah bukan ngembek daging yang paling besar, tapi Rasulullah ngembek atinya. Nah, kalau kita sekarang kan kalau motong hewan kurban, daging yang lemak dulu buat kita, sisanya baru buat lihat Rasulullah. Rasulullah ketika memotong hewan kurban, Rasulullah mengambil cuman hatinya kabeh, sisanya diberikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Nah, hadirin
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya yang namanya kurban ya tidak boleh tidak boleh diperjualbelikan dan diberikan kepada fakir dan miskin. Ya, fakir miskin minal muslimin, daripada orang-orang Islam. Kalau orang kafir boleh atau tidak? Kalau orang kafir itu tidak boleh menurut pendapat yang paling kuat, walaupun ada pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', kalau orang kafirnya zimmi, tidak memusuhi agama Islam, boleh. Tetapi pendapat yang kuat, orang kafir itu tidak diperbolehkan untuk diberikan daripada hewan kurban. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh dijual apapun, dagingnya, ya, rambutnya, bulunya, kulitnya, dan juga diberikan upah untuk yang motong, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ringkasan yang sedikit yang kita bahas tentang pembahasan hewan kurban. Biasanya nih hewan kurban itu identik dengan akikah. Kadang ada orang tanya, Ustaz, kurban sama akikah beda apa sama? Sama. Kriteria daripada syarat hewan kurban sama. Ya, syarat hewan kurban begini. Begitu juga syarat daripada hewan akikah sama, begini. Contoh, kalau misalkan kambing, itu umur kambingnya harus 2 tahun. Kalau domba cukup 1 tahun ataupun 6 bulan, tetapi gigi depannya sudah kupak, sudah ompong, sudah runtuh, itu cukup. Nah, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akikah ini disunnahkan karena di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Seorang anak itu tergadaikan dengan akikahnya, maksudnya mereka tertahan dengan akikahnya. Tuzbahu anhu yaumas sabi', disembelih yang namanya akikah sunnahnya pada hari ke-7. Enggak bisa ke-7, ambil lipatan ganda dari 7. Berapa? 14. Enggak bisa 14, 21, terus 7 kali 7 kali 7 kali 7. Itu disunnahkan. Sampai nanti kalau udah ini umur 7 tahun enggak masalah. Ya, kemudian wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Kemudian rambutnya itu dikerok, sunnahnya Rasulullah, kemudian diberikan nama dengan nama yang baik. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maksud daripada anak kalau nggak diakikahkan tergadai, maksudnya bagaimana? Ada banyak pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan ailayan mubinui amsali, dia nggak tumbuh dengan pertumbuhan anak sebayanya, semisalnya dia nggak tumbuh semacam itu. Ada yang mengatakan dia la yashfa'u fi walidayhi yaumil qiyamah, di hari kiamat dia tidak memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya, akan rugi. Ya, di hari kiamat anak yang tidak kita akikahkan tidak memberikan syafaat kepada kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sering dengar akikah. Apa itu akikah menurut bahasa Arab? Akikah menurut bahasa Arab ismun li sya'ri ala ra'sil maulud. Akikah itu adalah nama rambut. Rambut yang ketika lahir ada rambut, kadang tipis, kadang tebal, itulah yang disebut akikah. Rambut yang ada ketika lahir, itulah yang disebut dengan akikah. Jadi akikah tadi ketika dikurbankan disunnahkan untuk mengerok ataupun mencukur daripada rambut yang ada di kepala bayi tersebut. Itulah akikah. Akikah itu menurut bahasa adalah rambut yang ikut lahir, rambut yang ada ketika lahir. Nah, dan menurut syariat yaitu az-zabiha anil maulud, hewan sesembelihan yang diperuntukkan kepada Allah, yang mana niatnya untuk ini anak. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akikah hukumnya sunnah. Ya, akikah hukumnya sunnah. Setelah anak terpisah daripada ibunya, sudah lahir dengan sempurna, ya, maka disunnahkan untuk melaksanakan daripada akikah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kan kita ngomong ya, disunnahkan untuk mencukur rambutnya, dan disunnahkan juga ketika mencukur rambutnya itu rambut itu ditimbang.
Ya, kalau bisa ditimbang dan disedekahkan seukuran emas. Misalkan ada rambutnya tipis, nah berarti agak murah dikit harganya. Kalau rambutnya tebal, berarti sunnahnya berapa nih? Kalau emas lagi naik sekarang, berarti sunnah disedekahkan. Berarti rambutnya ini 1 ons. Nah, berarti berapa tuh emasnya? Nah, misalkan contohnya. Ataupun kalau nggak mau emas, Rasulullah SAW dia pernah memerintahkan kepada putrinya Fatimah untuk menimbang daripada rambutnya Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain bil fiddah, dengan perak. Jadi berapa nih? Kira-kira beratnya berapa? Beratnya sekitar 10 gram. Nah, beratnya sekitar 10 gram. Nah, berarti berapa 10 gram daripada perak? 10 gram daripada perak 300.000, sunnah sedekah dengan 300.000. Itu begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah memerintahkan putrinya Fatimah, zini sya'rul Husain. Sya'rul Husain. Ya, timbang itu daripada rambutnya Husain, ya, wa tasaddaqi bi waznihi fiddah. Kemudian timbang, samakan harganya dengan harga perak, kemudian sedekahkan dengan harga tersebut. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disunahkan memotong hewan kurban dan memberikan daripada bagian kaki, ada yang mengatakan kaki kanan, ada yang mengatakan kaki kiri, disunahkan memberikannya kepada gobilah, bidan yang melahirkannya. Jadi bidan tadi disunahkan kita injuk daripada bagian kaki kanan ataupun kaki kiri. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seandainya dia mampu, maksudnya orang tuanya mampu, itu menyembelihnya pada hari ke-7. Tidak mampu hari ke-7, terus hari selanjutnya. Seandainya ada yang meninggal dunia sebelum hari ke-7, apakah tetap disunahkan diakekahkan? Jawabannya na'am, tetap disunahkan untuk diakekahkan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesunahan akekah ini untuk wali, untuk ayah dan ibu dan yang mengurus itu anak. Sampai kapan? Sampai balik. Sampai balik. Nah, seandainya belum diakekah ke sampai balik, mungkin ada orang-orang zaman dahulu, kadang orang tuanya nggak mampu untuk akekah. Mahal, mau beli kambing itu mahal, ekonomi sulit. Maka belum diakekahkan waktu kecil. Ya, maka sudah dia balik, kesunahan untuk mengakekahkan anak itu tidak disunnahkan lagi untuk kedua orang tua, tetapi kesunahannya berpindah kepada anak tersebut. Kesunahan akekah berpindah kepada anak tersebut. Fa in ta'akhkhara lil bulugh saqata hukmuha fi haqqil aqanil maulud. Ya, itu kalau untuk walinya enggak disunahkan lagi. Amma huwa fa mukhayyar. Kalau seandainya orang yang itu dia yang belum diakekahkan, bebas. Misalkan ada kita nih belum diakekahkan waktu kecil, bebas. Nah, sekarang kita pengen akekahkan, boleh apa tidak boleh? Pengen ini kambing akekah untuk diri saya sendiri, boleh, sunnah. Ya. Jadi kalau yang kecilnya dulu belum diakekahkan, ya, kalau yang kecilnya dulu belum diakekahkan, ya sekarang boleh untuk melaksanakan daripada akekah. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nih sering ada pertanyaan yang digumam-gumamkan ketika ada hari kurban. Boleh nggak akekah digabungkan dengan kurban? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tidak boleh. Akekah, ya akekah. Kurban, ya kurban. Ini pendapat dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Ya akekah, akekah. Kurban, ya kurban. Pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh Al-Imam Ramli, kata Al-Imam Ramli, ya kalau seandainya akekah sama kurban pengen digabungkan, ya boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, akekah sama kurban tidak boleh digabungkan. Seandainya masih maksa nak digabungkan, dua-duanya tidak jadi kurban, tidak jadi akekah, jadi sedekah biasa. Jadi bebas. Yang nak digabungkan, boleh. Ada pendapat yang pengen dipisah, lebih bagus, lebih banyak pahalanya, dan kita wanti-wanti daripada pendapat yang ketiga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sunnahnya, ini ingat, sunnah bukan wajib. Sunnah bagi anak laki-laki 2 kambing. Enggak wajib. Ustaz, ini anak laki wajib enggak? Kalau kalimat wajib berarti kalau enggak diakekahkan dengan 2 kambing, enggak usah. Hakikat akekah sendiri hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau bagi laki-laki sunnahnya 2 kambing. Bagi misal perempuan sunnahnya 1 kambing. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya akekah ini begini. Kalau seandainya kurban itu diberikan saat masih mentah-mentah sunnahnya.
Kalau seandainya akekah itu diberikannya sudah dimasak. Ya, diberikannya sudah dimasak kepada fuqara dan masakin. Dimasak dulu. Masakannya jangan yang pedas-pedas, tapi masakannya yang manis-manis. Tafaulan. Kita ini berharap nanti anak ini memiliki akhlak yang manis-manis. Dimasaknya sambal merica. Jangan kaget anaknya tadi pedas. Ini katanya, kata ulama. Kata ulama ini nih. Ya, kazabi wa asal. Ya, seperti kambing madu kan manis, ataupun kambing kecap ada tak? Kambing kecap sunnahnya masaknya yang manis manis. Kenapa? Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbul halwa wal asal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu demen dengan yang manis-manis sama asal dengan madu. Rasulullah suka dengan madu. Wa tafa'ulan bihalawati akhlaq rajul. Harapannya akhlaknya ini anak itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemanisan di dalam akhlaknya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika memotong hewan akikah, sunnahnya itu tulang jangan dipecahkan. Maksudnya bagaimana? Motongnya di bagian sandi-sandinya, jangan dipecahkan. Sunnahnya macam itu, ya, supaya kita juga mengikuti supaya yang namanya tulang-tulang anak yang kita akikahkan itu juga selamat, tidak terkena daripada pecah sama sekali. Itu dikatakan disunnahkan oleh para ulama. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sunnahnya memang akikah itu ketika sudah dimasak diantarkan ke rumah-rumah. Bahkan ada yang mengatakan kalau seandainya diundang itu tidak sunnah. Jadi sunnahnya akikah itu disebutkan di dalam kitab Al-Baijuri bahwasanya ketika kita memasak hewan akikah itu sunnahnya diantarkan ke rumah-rumah, bukan mengundang untuk walimah seperti yang terjadi zaman sekarang. Andainya ada yang mengundang macam itu tidak masalah, sama baik boleh. Tetapi lebih sunnah itu ngantarkan ke rumah-rumah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak permasalahan yang harus kita bahas di dalam permasalahan akikah, namun yang paling penting adalah memberikan anak dengan nama yang baik. Karena ada hadis Rasulullah, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Rasulullah mengatakan sesungguhnya kalian di hari kiamat itu dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama orang tua kalian, maka perbaguslah nama-nama kalian. Jadi di hari kiamat Fulan bin Fulan, bukan cuma namanya saja, nama orang tuanya juga bakalan dipanggil. Maka perbagus. Nama yang paling bagus adalah Abdullah, Abdurrahman, yang diawal dengan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Malik, Abdul Qudus, salam sampai Abdul Rashid, sampai nanti Abdul Sabur, sampai yang terakhir. Itu disunnahkan. Itu kalau bagi laki-laki. Dan bagi laki-laki juga disunnahkan memberikan nama dengan nama para nabi-nabinya Allah. Contoh yang paling afdal di antara para nabinya Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberikan anaknya dengan nama Muhammad, Ahmad, Hamid, Mahmud, itu disunnahkan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan memberikan anak dengan nama yang buruk-buruk. Jangan memberikan anak dengan nama yang buruk-buruk. Contoh di dalam kitab ini disebutkan ada orang memberikan nama anaknya dengan nama syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Intinya karena dia baca Quran, syaitan ini paling banyak disebutkan dalam Quran, banyak juga. Ya, makul bagus caknya syaitan dinamakan daripada syaitan. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau nama malaikat macam mana? Tak masalah kalau nama malaikat. Intinya macam itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang harus kita sampaikan pada kesempatan ini adalah hari ini kita berada di hari ke-6 daripada bulan Dzulhijjah, Sabtu ke-6, Ahad ke-7, Senin ke-8, Selasa ke-9, insyaallah hari Rabu ke-10 atau hari Lebaran Idul Adha. Bulan ini bulan yang istimewa. Bulan ini termasuk bulan yang mulia yang sudah kita kenal. Bulan ini termasuk 4 bulan mulia, 4 bulan haram. Ya, minha arba'atun hurum. Allah katakan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram.
Dan ini juga termasuk bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Bulan haji termasuk adalah bulan-bulan yang maklum yang sudah diketahui. Ada berapa bulan haji? Bulan haji ada 3 bulan. Syawal, Zulqa'dah dengan Zulhijjah. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di hari yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Allah katakan wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan 10 malam. Allah katakan dengan nakirah, tidak menyebutkan 10 malam yang mana. Makanya ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram, ada yang mengatakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan pendapat yang paling kuat adalah 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini 10 malam. Allah bersumpah. Allah nggak mungkin sumpah kecuali dengan yang mulia. Wadduha, demi waktu duha. Karena waktu duha waktu yang mulia. Allah pasti bersumpah dengan yang mulia-mulia. Seperti kita bersumpah dengan nama Allah. Karena kenapa? Kita meyakini bahwasanya Allah adalah zat yang mulia. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Zulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal-amalan yang baik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin afdalu indallahi min ashrin Dzulhijjah." Tidak ada hari yang paling utama di sisi Allah melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sekarang ini kita masih ada kesempatan. Masih ada hari ke-6 nih, masih bisa kita gunakan. 7, 8, 9, 10 kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala layalin afdalu min layalihinna, dan tidak ada malam yang lebih utama dibandingkan malam-malam pertama di bulan Dzulhijjah ini, 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah ini. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma min ayyamin afdalu indallah." Tidak ada hari yang paling utama di sisi Allah. Walal amalu fihinna ahabbu ilallah. Dan bahkan amalan baik yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyam, daripada ini hari ini, 10 hari ini, ayyamul ashr, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Maka Rasulullah sebutkan fa'aksiru fihinna minat tahlil. Perbanyak di 10 hari pertama ini, memperbanyak membaca tahlil. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Dianjurkan memperbanyak. Kemudian wat takbir, membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Maka Rasulullah sebutkan fa innaha ayyamut tahlil wa takbir wa dzikri lillahi azza wajalla. Karena 10 hari pertama ini hari kita dianjurkan untuk memperbanyak tahlil, takbir sama zikir kepada Allah. Bukan dalam artian kalau selesai 10 hari ini enggak zikir lagi. Bukan dalam artian selesai 10 hari ini enggak baca la ilaha illallah, Allahu akbar lagi. Enggak. Tetapi kita memperbanyak zikir di 10 hari ini. Kalau orang enggak berzikir sama sekali, Allah katakan dalam surah Taha, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, enggak pernah zikir sama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan baginya dengan kehidupan yang sempit, dhanka. Kehidupan yang sempit, di dunia sempit, di akhirat buta. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia sempit, di akhirat buta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala katakan juga di dalam Al-Qur'anul Karim, liyashhadu manafi'a lahum, agar mereka bersaksi tentang manfaat-manfaat untuk mereka. Wa liyadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahumullahu min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Kita dianjurkan untuk bersaksi tentang manfaat yang Allah berikan untuk kita. Dan kita dianjurkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah di hari-hari yang maklum, ayyam maklumat, hari-hari yang sudah diketahui, maksudnya 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah ini. Kemudian kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan memakan bagian daripada hewan kurban, sisanya kita berikan untuk orang fakir miskin yang melarat. Ba'is itu syadidul faqr, dia betul-betul fakir yang melarat. Pelaran yang kita tunjukkan disunnahkan untuk membagikan daripada hewan kurban ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan-keutamaan
begitu banyak. Di antaranya di hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, di hari ke-8 di bulan Dzulhijjah kita disunnahkan untuk berpuasa. Kita disunnahkan untuk berpuasa di hari ke-8 atau disebut dengan hari Tarwiyah. Di hari ke-9 juga disunahkan untuk berpuasa. Bahkan bukan cuma 8 dan 9. Hari ini hari ke-6 juga disunahkan untuk berpuasa. Jadi luar biasa. Yang berpuasa di bulan tersebut luar biasa. Rasulullah sebutkan, wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sana. Satu hari puasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini Allah berikan pahala sama seperti pahala 1 tahun puasa. Pahala 1 tahun puasa. Dan kalau seandainya kita puasa di hari ke-9, hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Ya, yang puasa di bulan Dzulhijjah di tanggal 9-nya Allah bakalan ngapuskan dosa-dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang sudah diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirugi betul bagi yang bisa untuk berpuasa kemudian dia tidak berpuasa. Yang bisa puasa dari tanggal 1 bagus. Yang tidak bisa minimal tanggal 8 hari Tarwiyah dan juga tanggal 9. Pahalanya begitu besar. Di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, orang yang puasa pada 1 hari di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, 1 hari dia puasa itu sama dengan memerdekakan 100 budak dan bersedekah 100 unta dan sedekah 100 kuda yuhmalu 'alaiha fisabilillah yang dibawa untuk berjihad di jalan Allah. Di jalan Allah, itu yang puasa 1 hari. Bayangkan, 100 budak dimerdekakan. Kalau 1 budaknya saja 100 juta, bayangkan 100 budak. Kemudian 100 unta dan 100 kuda yang disedekahkan di jalan Allah. Paling kita pernah dulu sama Ustaz Samsudin, 100 unta itu 100 unta itu kurang lebih 4 miliar. 100 unta itu kurang lebih 4 miliar. Jadi 1 hari puasa sama dengan sedekah 4 miliar. Itu puasa di 1 hari. Kalau puasa di bulan Dzulhijjah di 10 hari. Kalau puasa di tanggal 8 hari Senin nih, yang biasa puasa hari Senin tanggal 8 niat. Saya niat puasa Tarwiyah. Saya niat puasa hari Senin. Ibu-ibu ada godok Ramadan, niat Bu sekalian, niat godok Ramadan, gabungkan. Bisa. Dan dapat dua-duanya, dapat puasa wajib, dapat puasa sunnah, dapat pahala. Kalau di hari ke-8, yang puasa di hari ke-8 sama dengan memerdekakan 1000 budak dan bersedekah 1000 unta dan bersedekah 1000 kuda. Kalau 100 unta kita sebutkan 4 miliar, berarti kalau 1000 unta itu sama dengan 40. Siapa yang baca sedekah 40 miliar? Satu masjid ini 9 miliar. Berapa masjid kita bangun, Masya Allah. Itu yang puasa di tanggal 8. Yang puasa di tanggal 9 di hari Arafah itu sama dengan bersedekah 2000 budak di jalan Allah, 2000 unta dan 2000 kuda. Kita baru hitung untanya saja yang 40 miliar itu, belum kita hitung kuda. Hitungnya kuda berapa harganya. 2000 kuda di jalan Allah. Berapa 2000 kuda? Sama dengan kalau 1040 miliar, kalau seandainya 2000 sama dengan 80 miliar. Bukan hitungan sekarang. Hitungan dolar belum naik itu. Kalau hitungan dolar sudah naik, wallahu a'lam berapa harganya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa. Dan ada amalan. Di bulan Dzulhijjah ini ada amalan yang luar biasa yang harus kita amalkan. Pertama, di tanggal 9 daripada bulan Dzulhijjah, perbanyak baca la ilaha illallah. Dan baca zikir yang habis salat subuh kita baca barusan yang 10 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca paling sedikit berapa? 100 kali. Paling sedikit. Sedikitnya 100 kali, tidak apa-apa. Baca 200 kali.
Kurang banyak 1000 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sunnah membacanya 100 kali ataupun 1000 kali. Ada juga sunnah ketika kita di hari Arafah kita membaca surat Al-Ikhlas. Apa itu surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Setelah kita membaca Qul huwallahu ahad, kita berdoa kepada Allah, u'tiya mas'al. Apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah. Apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah, tetapi bacanya bukan sekali. Bacanya alfa marrah, 1000 kali. Dikit apa banyak? Dikit. Nah, dikit. Sambil masak bu, sambil pegang tasbih digital. Subhanallah, Allah subhanallah. Habis itu doa. Kebetulan suaminya kurang soleh, nggak pernah masjid. Allah, mudah-mudahan suami hamba ini ke masjid. Coba, asal yakin, insya Allah habis Lebaran Idul Adha dia paling depan di masjid. Kalau majlis ini duduknya paling sini, paling dekat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Minta apa be? Urusan dunia dinjuk oleh Allah. Urusan akhirat diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di hari Arafah. Di hari Arafah itu syaitan nangis. Maru iya syaitan huwa yawman fihi adhar wala asghar wala aghyat minhu fi yaumi Arafah. Setan itu paling marah, paling dongkol, kelihatan di situ dia paling kecil itu di hari Arafah. Sampai dia nangis betul-betul dan setan tersebut mengatakan zahaba ta'abi balash. Ya, saya sudah susah-susah, sudah capek-capek selama 1 tahun goda ini hamba. Ternyata setahun tersebut dosanya dilakukan kepada Allah, maksiat kepada Allah. Di tanggal 9 di hari Arafah dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus orang-orang yang berada di padang Arafah. Terkhusus orang-orang yang berada di padang Arafah. Kalau kita tidak berangkat di padang Arafah, ada kenalan yang berangkat? Ada, telepon, doakan saya juga biar dapat ampunan di padang Arafah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan siapapun yang ada di padang Arafah. Sebesar apapun pahalanya, kata Allah, insarifu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tum lah. Sudah berpaling kalian orang-orang yang ada di Arafah, hamba-hambaku yang ada di Arafah. Dosa kalian sudah diampunkan galau-galaunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang kalian pengen berikan syafaat untuk diampunkan juga. Jadi kalau ada ini chat, doakan aku ya di padang Arafah, dosa aku banyak di Palembang ini insyaallah. Tahun depan Allah anugerahkan kita semua haji insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di hari Arafah itu hari Senin. Berarti hari Senin. Hari Senin ada amaliyah yang sunnah dari tanggal hari Selasa. Pada subuh, habis sholat subuh disunnahkan kita membaca takbir. Jadi ketika hari Lebaran Idul Adha kita dianjurkan untuk membaca takbir. Rasulullah sebutkan zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasi lebaran-lebaran kalian dengan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai habis. Hiasi lebaran-lebaran tersebut dengan membaca takbir. Takbir itu ada 2. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal, ada takbir yang terikat. Nih, kalau bahasa Indonesianya ada takbir yang terikat, muqayyad, ada takbir yang tidak terikat. Kalau takbir yang terikat itu cuma ada di bulan Zulhijjah atau Lebaran Idul Adha. Kalau takbir yang tidak terikat itu ada di Lebaran Idul Fitri. Contoh, kita membaca takbir di Lebaran Idul Fitri kapan? Waktu azan maghrib, betul. Habis azan maghrib takbir itu, sampai kapan? Sampai imam sholat. Tidak takbir lagi kan setelah itu? Itulah yang disebut dengan takbir mursal, takbir yang tidak terikat. Ada lagi takbir yang terikat. Takbir yang terikat itu cuma ada di bulan Zulhijjah atau cuma ada di Lebaran Idul Adha. Jadi kita disunnahkan untuk membaca takbir habis sholat. Nah, sholat wajib, sholat sunnah. Contoh kita sholat duha di rumah, sholat WT, sunnah membaca takbir. Contoh, ya habis sholat subuh hari Selasa nanti nih. Siapa yang imam hari Selasa di masjid ini, habis sholat subuh
itu disebut dengan solat subuh di hari Arafah. Habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca takbir dulu. Baca takbir, baru baca la ilaha illallah 10 kali. Jadi baca takbir dulu, itu yang disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat. Jadi baca takbir dari tanggal 10, dari tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dari hari Selasa sampai hari terakhir hari tasyrik, hari ke-13. Berarti kalau dari Selasa ya bacanya terus Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu sampai terbenam matahari di hari Sabtu, itu sunnahnya. Berarti 5 hari. Jadi habis sholat subuh baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sudah mulai. Biasanya kita ada yang baca tak kalau di sini? Belum. Sunnahnya memang sudah dibaca. Nggak masalah. Kalau seandainya masjid ini nak ngamalkan sunnah, dari tanggal 9 itu sudah dibaca, agak lebaran duluan ujinya yang baca Nurul Islam. Masya Allah. Padahal hukumnya sunnah. Ya. Sunnah. Tidak usah bermik, ya, tidak usah pakai mik. Seandainya kalau nak ngamalkan sunnah, sunnahnya dari tanggal 9 subuh, ya, habis zuhur juga tidak usah pakai mik. Kaget maghribnya boleh pakai mik, boleh pakai mik. Sunnah membaca takbir. Kaget Nurul Islam, ketuanya Ustaz Sabtuddin, masya Allah. Nah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baca takbir. Habis sholat wajib baca takbir. Habis sholat sunnah baca takbir. Tetapi ngertilah, kalau misalkan lagi berjamaah bacanya kencang, tapi kalau lagi sendirian jangan kencang-kencang. Ini lagi sholat dewan, Allah Akbar, enggak. Ya, sholat di rumah bacanya takbir. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita disunnahkan untuk berpuasa tanggal 8, tanggal 9. Kalau tanggal 10 nggak boleh makan. Tanggal 10 kita nggak boleh puasa, kita harus makan. Fa inna ayyamu aklin wa syurb, hari makan, hari minum, itu makan minum, nggak boleh puasa. Kalau kita maksa puasa, hukumnya haram. Tanggal 10 nggak boleh puasa, tanggal 11 nggak boleh puasa, 12 nggak boleh puasa, 13 nggak boleh puasa. Jadi kita ini di bulan Dzulhijjah ada 4 hari kita tidak boleh berpuasa. Kalau ngotot tetap berpuasa, hukumnya haram. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau bisa ketika malam hari di bulan di lebaran Idul Adha, ya, malam Rabu, itu hidupkan malam tersebut dengan zikir kepada Allah. Bukan dalam artian hidup tersebut menghidupkan malam dengan begadang. Cara Islam menghidupkan malam tersebut bukan dengan begadang, tak bepercon, bukan. Menghidupkannya tersebut dengan zikir kepada Allah, ya, dengan berkumpul, silaturahim, itu menghidupkan malam tersebut. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahyal layalil arba', siapa yang menghidupkan 4 malam, kata Rasulullah, wajabat lahul jannah, maka diwajib masuk surga. Apa saja malam tersebut? Lailah tarwiyah, wa lailah arafah, wa lailatan nahar, wa lailatul fitri, yaitu pada malam tarwiyah, malam Senin dihidupkan, Lailatul Arafah malam Selasa dihidupkan, malam Arafah malam lebaran Idul Adha dihidupkan, kemudian malam lebaran Idul Fitri dihidupkan. Allah pasti menjamin orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Itu yang menghidupkan 4 malam tersebut. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, malam lebaran Idul Adha adalah malam yang tidak mungkin ditolak oleh Allah akan doa-doa kita. Jadi doa-doa kita nak berdoa apa be, asal yakin pasti diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, ada amalan sebelum berangkat ke musalla, ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha nanti, disunnahkan untuk membaca istighfar 100 kali. Astaghfirullah, 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 atau astaghfirullahaladzim, atau Rabbi firli wali walidayya, boleh. Intinya istighfar 100 kali. Apa keutamaannya? Disebutkan oleh Al-Imamul Wannai, man istaghfara fi yaumi id, siapa yang membaca istighfar pada hari lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, dia baca istighfar ba'da salat subuh. Habis sholat subuh, tak baca habis sholat subuh, sebelum berangkat. Ba'da sholat subuh, dia baca istighfar sebanyak berapa kali? Mi'ata marrah, 100
kali. Disebutkan la yabqa fi diwanihi syai'un minadz-dzunub illa muhya anhu. Tidaklah daripada diwan catatan amalnya itu ada dosa-dosa sebanyak apapun, kecuali di catatan dosanya tersebut Allah hapuskan dosa-dosanya yang membaca istighfar. Di tip eki, ya, bukan tip eki kita, tip eki nih. Nah, tip eki ini Allah Subhanahu wa taala hapus orang yang membaca istighfar 100 kali akan dosa-dosanya di diwannya, di catatan amal buruknya, dihapus oleh Allah. Di tip eki disebutnya, di tip eki. Masya Allah. Dan bukan hanya begitu saja, wa yakunu yaumal qiyamah aminan. Di hari kiamat dia akan menjadi golongan hamba-hamba Allah yang aman min azabillah, daripada azabnya Allah. Jadi kalau baca ketika hari Id habis salat subuh ataupun sebelum berangkat, itu baca daripada istighfar 100 kali. Dan paling penting dijago, karena Allah tadi bersumpah wal fajr, demi fajar. Fajar yang mana? Fajar hari ke-10, fajar hari lebaran Idul Adha. Jadi Allah bersumpah demi fajar hari lebaran Idul Adha. Jangan sampai dia solat Id tapi dia tidak solat subuh. Ada apa tidak kira-kira? Dia cepat solat Id, Idul Adha-nya jam 6 sudah datang, tetapi dia tidak solat subuh. Itu juga jangan. Solat Idul Adha hukumnya sunnah, solat subuh hukumnya wajib. Macam itu baik yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang menerima segala amal kebaikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang baik, perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat, dalam keadaan baik. Dan ketika Allah tutup usia kita, Allah tutup usia kita dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, bibarakati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, fi khair wa lutf wa afiyah. Amin. 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 Inna minkum la rabbana. Jadi ada lailan